Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riana Nida Sandifa dengan NPM 2275369. Nah, pada video paket tracer kali ini saya akan menjelaskan mengenai paket tracer 4.7.2 yaitu connect the physical layer. Sebelum itu kita mengisi user profile terlebih dahulu. Nah, paket tracer connect the physical layer ini ada beberapa bagian, yaitu pada part pertama mengidentifikasi physical karakteristik di internet working device. Part kedua ada select correct module for connectivity. Part ketiga ada connect device. Part keempat ada check connectivity. Pada bagian background ini, in this activity you will explore the different options available on internet working device. You will also be required to determine which option provide the necessary connectivity when connecting multiple device. And finally, you will add the correct modules and connect the device. Di sini kita akan masuk di sini pada bagian pertama mengidentifikasi physical characteristic of internet working device. Nah, pada step pertama ini mengidentifikasi management ports of a Cisco router. Di sini kita akan klik router is. Kita akan zoom, lalu kita akan melihat perangkatnya. Aktif di sini aktif. Lalu di sini pada step 2 adalah identifikasi the LAN and WAN interface of a Cisco router which LAN and WAN interface are available on the is router and how many are there. Untuk selanjutnya adalah point B, klik the CLI tab, enter, lalu kita akan masuk ke show IP interface brief. The output verifies the correct number of interface and their designation. The VLAN interface is virtual interface that only exists in software. How many physical interfaces are listed? Untuk berapa banyak physical interface-nya itu ada 4 gigabyte Ethernet, ada 2 dan serialnya ada 2. Lalu selanjutnya adalah kita memasukkan perintah show interface gigabyte Ethernet 0/0. Lalu di sini ada what is the default bandwidth of this interface. Untuk interface-nya di sini dari bandwidth yang ada ini ada berapa ini? Ada 1 juta kbit. Lalu selanjutnya kita akan mengecek pada serial yaitu show interface serial 0/0. Now what is the default bandwidth? Di sini 0/0. Nah,
Bandwidth of this interface-nya 1544 kbit. Untuk selanjutnya adalah mengidentify modul expansion slots. Di sini kita akan how many expansion slots are available to add additional modules to the is router. Di sini kita akan cek di is, kita akan cek di physical, lalu di sini terdapat satu yang bisa kita tambahkan. Dan untuk switch 2, mana switch 2 ini? Untuk switch 2 portnya how many expansion slot are available? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang tersedia. Selanjutnya kita akan select correct modul-modul yang benar untuk koneksivitas. Di sini kita akan kita ke is, kita akan memilih modul ya. Nah, mengapa kita akan menghubungkan modulnya ini? Karena di sini kita akan menghubungkan PC 1, 2 dan 3 ke is router, tetapi you do not have the necessary funds to purchase a new switch. Ini modul yang bisa kita tambahkan. Di sini kita diminta untuk menyambungkan. Kita akan menggunakan port switch port. Nah ini yang ini ada. Modul yang kita pakai adalah HWIC4ESW. Sebelum kita tambahkan modulnya, kita matikan dulu. Lalu kita tambahkan. Nah, setelah menambahkan mesin routernya, kita hidupkan kembali. Selanjutnya adalah how many hosts can you connect to the router using this module? Berapa banyak host? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 router. Selanjutnya kita akan klik switch 2. Lalu which module can you insert to provide a gigabit optical connection to switch 3? Di sini kita bentar. Modul yang bisa digunakan untuk gigabyte. Nah, ini cover ini. Berarti yang cocok ini PT Switch NM1 FGA. Karena di sini dia nih. Untuk switch 2-nya kita off-kan terlebih dahulu, lalu kita masukkan modulnya, lalu kita hidupkan kembali.
Setelah kita sambungkan, selanjutnya adalah masuk ke part 3 connect device. Is dari is gigabyte is sorry, kita ke connection, in kabelnya copper streak, ini copper streak, lalu kita sambungkan ke is gigabyte ethernet 0/0 ke switch 1. Where is it? Sorry, wait, gigabyte 0/1. Oke, kita cek dulu, ini agak ketutup. Selanjutnya adalah is kita menggunakan kabel copper streak ke switch 4 is ke switch gigabyte 0/1 ke switch gigabyte 0/1. Lalu yang ketiga adalah is dengan kabel copper streak lagi ke PC1 ke PC1 menggunakan interface fast ethernet 010 ke PC1 ke fast ethernet 0. Lalu selanjutnya adalah is ke menggunakan kabel copper streak ke PC2, interface-nya fast ethernet 0/11, lalu ini fast ethernetnya 0. Selanjutnya PC3 is 012, lalu PC3 ke fast ethernet 0. Selanjutnya adalah switch 1 masih menggunakan kabel copper straight through ke switch 1. Switch 1 fast ethernetnya 0/1 ke PC4. Where is it in this? Fast ethernet 0. Lalu PC5 ini pakai kabel yang sama, switch fast ethernet, lalu switch fast ethernet PC6. Selanjutnya switch 4 menggunakan kabel copper crossover switch 4 ke ini gigabyte ke switch 3. Switch 3-nya interface-nya gigabyte 3/1. Selanjutnya adalah switch 3 menggunakan kabel fiber. Where is it, fiber? Oke. Switch berapa nih? Switch 3 menggunakan switch 3 gigabit ethernet 5/1 ke switch 2 gigabit ethernet 5/1 lagi. Selanjutnya adalah switch 2 menggunakan kabel switch 2 fast ethernet 0/1 ke PC7 fast ethernet 0. Menggunakan kabel yang sama, switch 2 fast ethernet 1-to-1. Lalu ke PC8 fast ethernet 0. Selanjutnya menggunakan kabel yang sama juga, switch 2 fast ethernet 2/1. Lalu ke PC9 fast ethernet 0. Selanjutnya switch 2 ke gigabit, masih menggunakan ke access point ya, switch 2 ke gigabit 3 gigabit ethernet ya 3/1 ke access point
cover strict access point port 0. Selanjutnya adalah is ke west menggunakan kabel serial DCI ini. Dari east ke west ini serial 0/0/0, lalu ke interface switch-nya serial 0/0/0. Selanjutnya kita akan mengecek koneksivitasnya. Untuk itu kita masuk ke is lagi, kita ke tab CLI, lalu kita masukkan perintah show IP interface brief. Lalu kita bandingkan dengan yang ada di sini ya, yang di sini dengan ada di sini. VLAN-nya 172. Interface-nya sama. Oke, metode manual. Up, down, the net sign 0/0, yes, and signs yes, and prosessornya 0. Oke. Oke, di sini sama ya. Compare the output the following. Untuk di metode serialnya ini ada unset. Di sini ya, perbedaannya di metode serialnya. Untuk IP address-nya sama, cuman beda di bagian metode. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan wireless device ke laptop dan tablet PC. Di sini kita akan klik laptop. Ini. Pilih config tab. Wireless. Oke, sorry. Kita akan mengaktifkan port status di wireless laptop menjadi on. Selanjutnya kita akan maksud ke desktop, ke web browser. Kita klik www.cisco.srv, lalu klik go. Nah, untuk hostname-nya unresolved. Kok hostname-nya unresolved ya? .cisco. Kita coba menggunakan ntar kita coba lagi srv tadi bisa nggak? Nah, di sini langsung muncul welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer. Kita ke tablet PC, lalu kita ke wireless config, kita ke wireless, kita port statusnya kita on kan.
Tunggu beberapa saat, kita ke desktop, kita ke web browser lagi, kita tes www.cisco.srv. Belum tersambung. Ulang www.cisco.srv. Coba kita ke config lagi tadi wirelessnya port statusnya udah on. Kita ke desktop lagi, coba www.cisco.srv. Nah, sudah. Nah, di sini koneksivitasnya dari access point ke laptop dan access point ke tablet sudah terlihat. Selanjutnya kita akan change the access method of the tablet PC. Kita ke tablet PC, lalu kita ke bagian config, pilih wireless, lalu port statusnya kita off kan. Selanjutnya kita apa ini yang bagian B, klik 3G or 4G cell 1. Terus port statusnya kita on kan. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke web lagi, desktop, ke web browser www.cisco.srv. Kita klik go, lalu apa nih yang muncul? Kok nggak muncul ya? Kita go dulu. Oke, kita akan menunggu. Lumayan lama ya. Nah, di sini kita sudah tersambung ke connecting the physical layer. Yang terakhir adalah check connectivity of the other PC. Di sini kita akan coba tes ke PC 1, mengakses ke web browser. Ini di sini kita akan mengetes apakah sudah tersambung apa belum. Nah, di sini sudah tersambung. Kita coba cek ke PC 7. Kita akan memasukkan IP address dari PC 7 ke PC 1. Config ke IP configuration. PC 1. Kita ke command prompt, kita nggak kelihatan lagi. Oke, PC 7-nya kita di sini ping 172.31.1.
172.31.1.100. Enter. Oh, berhasil. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.